Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Qur'ani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Al-Quran adalah gaya bahasanya yang sangat menyentuh dan penuh makna. Salah satu gaya bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran yakni Al-Qasam, yang berarti sumpah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu kok bersumpah? Kenapa dengan makhluknya? Atau kenapa isi sumpah itu seringkali mengandung pesan besar, pesan yang bermakna? Mari kita sama-sama bahas dalam kesempatan hari ini dengan tema Aqsam dalam Al-Quran. Secara bahasa, qasam berarti sumpah. Atau menurut istilah ulumul Quran, qasam adalah pernyataan sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu untuk menegaskan kebenaran suatu hal atau peringatan akan suatu tuduh atau suatu perkara. Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab mengungkapkan bahwasannya qasam adalah sumpah yang digunakan untuk menegaskan suatu perkara atau menolak tuduhan. Sedangkan menurut Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Quran mengatakan qasam dalam Al-Quran digunakan untuk mengokohkan pesan penting sebagai bentuk perhatian terhadap pendengar. Tentu Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat yang ditemuinya pertama kali. Mereka antara lain menggunakan apa yang dinamai taukid atau pengkukuhan. Pengkukuhan atau pengkokohan dalam menyampaikan berita. Taukid bertingkat-tingkat, disesuaikan dengan sikap mitra bicara. Jika dia belum mengambil sikap, maka taukid, kalaupun akan digunakan, cukup dengan ala kadarnya. Misal dengan menambahkan pada awal kalimat huruf inna atau sesungguhnya. Tetapi jika keraguan atau penolakan telah mencapai tingkat yang amat tinggi, maka redaksi pengukuhannya semakin diperlukan. Sebagai contoh, wallahi inna Ahmad laqadim. Demi Allah, sesungguhnya Ahmad pasti akan datang. Di sini ditemukan 3 kata untuk mengkukuhkan berita kedatangan si Ahmad, yakni sumpah dengan mengatasnamakan Allah, wallahi. Kemudian ada harf inna sebagai harf taukid atau pengkukuhan yang artinya sesungguhnya. Kemudian lam yang juga digunakan untuk pengkukuhan juga. Nah, salah satu bentuk pengkukuhan yang digunakan Al-Quran adalah apa yang dinamai dengan qasam. Nah, qasam ini atau kata ini digunakan dalam arti sumpah, yakni sumpah yang minimal oleh pengucapannya dinilai sebagai sumpah yang benar. Kata ini berbeda dengan kata al-hilf yang juga bisa diartikan sumpah. Namun perbedaannya yakni bahwa al-hilf mengisyaratkan kebohongan sang pengucap atau bahwa sumpah itu berpotensi untuk dibatalkan dengan membayar kafarah. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Yang mana artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.
maka kafaratnya atau denda pelanggarannya sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya budak. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafarahnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarah sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu penggunaan Al-Qur'an, karena itu kebohongan kaum musyrikin dalam sumpah mereka yang dilukiskan dengan kata tersebut, sedang sumpah siapapun yang dinilai benar dalam sumpahnya secara umum dilukiskan dengan kata aksama yuqsimu. Maka karena hal itu, sumpah pada Al-Quran terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, yang bersumpah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala atau manusia. Ini bisa dinamai dengan al-halif atau al-muqsim. Yang kedua, ada huruf atau kata yang menunjuk bahwa ucapan adalah sumpah, yakni dengan adanya huruf-huruf qasam seperti waw, ba, ta, dan dengan kata uqsimu. Ini adalah adawatul aqsam. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang dijadikan penguat sumpah, yaitu penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala, zat, sifat, atau perbuatannya. Demikian juga fenomena alam dan lain-lain, ini dinamai dengan muqsam bih. Kemudian yang keempat, informasi yang dikukuhkan, ini dinamai dengan jawabul qasam. Dalam Al-Quran ditemukan tidak kurang dari 40 muqsam bih. Kebanyakan yang menggunakan huruf waw dibarengi dengan muqsam bihi yang bersifat material atau kenyataan empiris yang dapat terjangkau. Misalnya wal fajr, wasyams, wal laili idza yaghsha, dan lain sebagainya. Sedangkan huruf ta hanya digunakan berbarengan dengan muqsam bih yang berlafaz Allah. Kemudian sementara para ulama menyatakan bahwa muqsam bihi harus selalu merupakan sesuatu yang agung. Ini antara lain karena Nabi Muhammad SAW melarang bersumpah kecuali dengan nama Allah. Oleh sebab itu, mereka yang menganut paham di atas apabila menemukan ayat yang menyebutkan makhluk atau fenomena alam sebagai muqsam bih, mereka menyisipkan kata Rabb atau kata Tuhan. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsi wal fajri. Dalam ayat itu mereka menyisipkan kata Rabb sebelum asyams dan sebelum al-fajr. Sehingga ayat tersebut mereka pahami dalam arti demi Tuhannya matahari, demi Tuhannya fajar. Penganut pendapat ini mengemukakan sebuah kaidah yang menyatakan bahwa al-muqsam bih harus selalu merupakan hal-hal yang agung. Pendapat atau kaidah ini tidak sepenuhnya benar. Larangan Nabi Muhammad SAW yang dikemukakan itu tertuju pada manusia, bukan gambaran tentang sumpah Allah. Memang manusia harus menyebut nama Allah atau sifat atau perbuatannya dalam konteks sumpah, karena sumpah bertujuan untuk meyakinkan mitra lawan bicara tentang kebenaran ucapan yang bersumpah, dan dalam upaya meyakinkan itu manusia yang bersumpah menyebut nama Allah seakan-akan dia berkata, aku siap menerima kutukan Allah jika aku berbohong. Seperti diketahui dalam ajaran Islam, tidak ada suatu pun lemah atau kuat yang mampu menjatuhkan mudarat kepada apa dan siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sumpah yang digunakan untuk meyakinkan mitra bicara atau pendengarnya tidak dibenarkan kecuali menyebut yang Maha Agung itu. Tetapi buat Allah Subhanahu wa taala tentu tidak demikian.
Yang Maha Kuasa itu memilih fenomena alam atau makhluk-makhluknya untuk dia gunakan untuk bersumpah. Pilihannya itu berdasarkan adanya kaitan antara jawabul qasam dengan fenomena alam atau makhluk yang dijadikannya sebagai muqsam bih. Menambahkan sebelum muqsam bihi dengan kata Rabb, walau dalam benak merupakan penambahan yang tidak perlu karena sumpah Allah lurus maknanya tanpa penambahan. Sebelum ini mungkin kita mengetahui bahwa penambahan tidak dilakukan kalau susunan kalimat sudah lurus tanpa penambahan. Bahkan tanpa penambahan pun bukan saja kalimat telah lurus, tetapi justru menjadi lebih baik dalam konteks sumpah daripada menambahkan kata Rabb. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal asr, demi masa, untuk meyakinkan bahwa semua manusia mukallaf dalam wadah kerugian kecuali yang melakukan 4 hal. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih al-asr atau masa untuk menggambarkan kerugian itu? Dengan kata lain, apa kaitan antar kerugian itu dengan masa, dengan waktu? Maka jawabannya antara lain adalah karena waktu atau masa adalah modal utama manusia. Ia berbeda dengan harta atau rezeki lainnya. Waktu tidak dapat kembali setelah ia berlalu, sedangkan harta jika kali ini kita tidak memperoleh atau mendapatkan, maka tidak menutup kemungkinan cepat atau lambat pasti kita akan dapat. Di samping itu, penyesalan baru disadari setelah waktu berlalu, yakni setelah tiba waktu asar, yakni masa senja kehidupan manusia. Begitu juga dalam surat Ad-Duha yang turun ketika Nabi Muhammad SAW merasa gelisah menantikan kehadiran wahyu yang sekian lama tidak kunjung datang, apalagi ketika kaum musyrikin mengejek beliau dengan menuduh bahwa Tuhan Nabi Muhammad SAW itu telah meninggalkan dan membencinya. Dalam surat Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang artinya, demi cahaya matahari ketika sang surya naik sepenggalan, dan demi malam ketika ia gelap gulita, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak juga membencimu. Dalam konteks redaksi ayat ini, agaknya kata sumpah ini bermaksud menggambarkan terkait wahyu bagaikan cahaya matahari ketika naik sepenggalahan, tidak terterik tapi memberi kehangatan dan kesehatan. Begitu juga dalam ayat ini menggambarkan ketiadaan wahyu bagaikan malam ketika gelap gulita, tidak ada sedikit cahaya atau tuntunan pun sehingga manusia dalam kegelapan. Begitu juga dalam ayat ini menggambarkan kalau kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa kedatangan malam selalu disusul oleh kedatangan siang, dan bahwa kedatangannya bukan pertanda bahwa siang tidak akan hadir lagi. Maka demikian juga dengan ketidakhadiran wahyu beberapa lama itu, ia tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkannya lagi. Begitu juga dalam ayat ini menggambarkan malam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu untuk beristirahat. Jika ketidakhadiran wahyu dilukiskan atau digambarkan dengan malam, maka itu pun dapat dipahami agar Nabi Muhammad SAW beristirahat sejenak karena kehadiran wahyu pada masa awal-awal kenabian, lebih-lebih sebelum beliau terbiasa, sangat memberatkan beliau. Sehingga dengan adanya ketidakhadirannya itu bermaksudkan untuk menjadi masa istirahat buat Nabi Muhammad SAW. Demikian hubungan antara muqsam bihi dan jawabul qasam. Dan dapat ditambahkan juga bahwa sumpah Allah Subhanahu wa taala jika menggunakan hal-hal yang amat digunakan manusia
atau ditambahnya, maka Allah mengisyaratkan dalam muqsam bihi yang dipilihnya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang disebut atau yang dipilih itu tidak wajar di pertuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang bintang, wan najmi idza hawa, demi bintang ketika meluncur ke bawah atau hendak tenggelam. Atau firman Allah Subhanahu wa taala wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Maka bagaimana bintang dilukiskan di sini, ia meluncur ke bawah, dan camkan juga bagaimana keadaan matahari, ia tidak dapat diandalkan cahayanya karena ia tidak langgeng dan ia dapat digantikan oleh bulan. Meluncurnya bintang dan tidak bertahannya matahari mengisyaratkan bahwa benda-benda angkasa itu tidak pantas dipertuhankan. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala memilih muqsam bih untuk menarik perhatian manusia. Betapa hal yang dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala muqsam bihi itu adalah suatu yang bermanfaat atau amat penting dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Kendati boleh jadi ia diremehkan manusia karena banyaknya, seperti misalnya sumpah Allah tentang buah tin dan zaitun. Seperti dikemukakan di atas bahwa sumpah adalah salah satu cara Al-Quran mengukuhkan informasinya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan redaksi la uqsimu yang secara harfiah berarti aku tidak bersumpah. Seperti dalam Quran surat Al-Haqqah, begitu juga surat Al-Qiyamah ayat 1, kemudian surat Al-Balad ayat 1 dan lain-lainnya. Itu diperselisihkan maknanya oleh ulama. Ada yang berpendapat bahwa la adalah sisipan yang berfungsi menguatkan sumpah sehingga dia tidak perlu diberi makna seakan-akan la uqsimu berarti aku sungguh bersumpah. Ada juga yang menyatakan bahwa harf la itu berfungsi menafikan sesuatu yang tidak terucapkan. Misalnya tidak seperti dugaan kalian, aku bersumpah bahwa ada lagi yang menyatakan bahwa biarlah la uqsimu dipahami sesuai dengan makna harfiah lafaznya sambil menyatakan bahwa di balik lafaz itu terdapat pengkukuhan. Seperti jika kita menitipkan seorang anak yang akan bepergian kepada seorang temannya yang akan bepergian ke kota tujuannya itu, kemudian kita berkata kepadanya, saya tidak perlu menitipkan anak saya ini kepada Anda karena saya kenal kebaikan Anda. Nah, ucapan seperti ini jauh lebih kuat penekanannya dibanding dengan saya titipkan anak saya kepada Anda. Memang ia bukan sumpah, tetapi ia lebih kuat daripada sumpah dalam tujuan penekanannya. Nah, salah satu tugas daripada seorang mufassir dalam konteks memahami ayat atau surah yang mengandung qasam atau sumpah, yakni meneliti antara lain tentang kata yang digunakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan kaitannya dengan muqsam bihi dan jawabul qasam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.